Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam materi pertemuan kita yang keempat, ya, yaitu mengenai artikel penelitian. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan artikel, khususnya yang artikel penelitian. Baik, sebelumnya mengulang materi pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita menulis artikel ada banyak macam artikel, ya. Tidak semuanya itu ditulis dengan format yang sama, isinya sama. Jadi isinya beda-beda tergantung audien, tergantung tujuan, ya, tergantung sasaran, ya. Baik. Nah, mengapa kita menulis artikel penelitian? Nah, artikel penelitian ini sering juga disebut paper, ya. Orang sering sebutnya paper. Nah, sering juga bilangnya artikel. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian orang yang menyebutnya jurnal. Nah, tapi saya sudah ingatkan, ya, hati-hati, jurnal bukan artikel. Jurnal adalah tempat untuk menerbitkan artikel. Jadi boleh disebut paper, boleh disebut artikel. Ini tujuannya adalah, khusus artikel penelitian itu tujuannya adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Baik, selanjutnya ini saya bikin mengajar sekalian bikin PPT, ya. Jadi tidak tidak PPT-nya sudah ada. Baik, sekarang kita bicara format atau bicara dulu penelitian. Nah, penelitian ini kapan dilakukan? Mungkin akan ada pertanyaan begitu, ya. Kapan penelitian ini dilakukan? Nah, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dilakukan kapan saja, gitu, ya. Tidak harus memang pada proyek akhir mahasiswa itu, tugas akhir mahasiswa itu kalau hampir selesai itu memang melakukan penelitian. Tetapi tidak berarti bahwa artikel penelitian ini khusus untuk penelitian yang di akhir itu. Setiap saat Anda boleh melakukan penelitian. Apakah itu penelitian skala kecil atau penelitian skala besar? Apakah misalnya hanya menggunakan biaya sendiri tanpa biaya, atau menggunakan biaya dengan pengajuan ke program kreativitas mahasiswa misalnya, atau ada proyek-proyek lain, atau lomba-lomba penulisan artikel, bisa apa aja, lomba-lomba penelitian misalnya, ya. Bisa mana aja. Nah, jadi asal Anda melakukan penelitian, baik itu yang Anda lakukan sendiri, dibimbing oleh dosen, apakah lomba dan sebagainya, itu disebut. Nah, setelah Anda melakukan penelitian, hasilnya itu Anda akan laporkan, maka Anda menulis artikel penelitian namanya. Oke. Kemudian bagaimana format menulis artikel penelitian ini? Dia rata-rata artikel itu formatnya sama, ya. Rata-rata artikel format sama, tapi nanti ada yang berbeda. Ini karena kita membahas penulisan pertama kali, maka mungkin ada banyak yang kita bahas dalam pertemuan ini itu mirip dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Format umum artikel itu ada, sering disebut itu imbrat, ya. Tapi nanti kita lihat. Yang pertama tentu harus ada judul, ya. Lalu yang kedua abstrak. Lalu yang ketiga pendahuluan. Lalu yang keempat metode, ya, metode dan alat kalau Anda menggunakan alat. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini setelah itu pembahasan, ya. Setelah itu ada kesimpulan. Kemudian juga kadang-kadang kesimpulan ini kesimpulan dan saran, ya. Biasanya kesimpulan dan saran. Tapi ada juga yang kesimpulan saja. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka
atau sering disebut dengan referensi. Nah, bagaimanapun walaupun mirip begini, nanti bagian-bagian ini kemudian harus disesuaikan lagi dengan permintaan dari jurnal di mana Anda ingin menerbitkan artikel Anda. Ya, selalu aware bahwa ketika kita mau menerbitkan, namanya menerbitkan nggak bisa ya udah tulis udah selesai, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi setelah selesai kita tulis harus kita terbitkan. Nah, ketika kita terbitkan, kita melakukan pengajuan, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan submission. Nah, submission itu kita akan lakukan pada jurnal-jurnal. Nah, setiap jurnal dia punya formatnya sendiri, ya. Jadi selalu aware, selalu sadar bahwa ada format dari setiap jurnal yang mereka mau. Itu namanya sering disebut dengan template, ya. Template. Nah, jadi selalu fokus pada template masing-masing jurnal, tempat Anda jurnal, tempat artikel diajukan. Karena setiap kita mengajukan artikel itu bukan sudah pasti diterima. Mereka akan melakukan proses pembacaan, ya, namanya review. Proses review ini kalau Anda lulus proses review, maka nanti akan diterbitkan. Tetapi kalau proses review tidak berhasil, tidak lolos Anda, maka artikel Anda tidak dapat diterbitkan di jurnal tersebut. Nah, karena itu selalu perhatikan template-nya, dan juga selain template tentu perhatikan tempat Anda mengajukan itu scope, fokusnya, fokus dan scope jurnal. Ya. Fokus dan scope jurnal. Selalu perhatikan ini. Nah, kebanyakan jurnal itu sekarang karena dia kebanyakan artikel sekarang sudah OJS, ya, sudah menggunakan jurnal online lah, istilahnya menggunakan jaringan, ya. Jadi kita tidak lagi mengirim artikel kita via surat ke penerbit. Kita harus mengirimkannya dengan sistem jurnal. Sekarang yang terkenal tuh namanya OJS, Open Journal System. Tidak semua jurnal menggunakan OJS, ada juga yang lain, ya. Tapi kalau untuk jurnal yang online, jelas Anda di sana ada fokus dan scope yang harus Anda perhatikan. Fokus dan scope ini membimbing Anda untuk menyesuaikan apakah artikel Anda cocok dengan tema jurnal tersebut. Jadi selalu perhatikan fokus dan scope-nya. Kalau sudah diperhatikan fokus dan scope-nya dan kemudian ternyata tema penelitian Anda cocok dengan tema jurnalnya, maka kemudian perhatikan template. Template adalah format penulisan jurnal. Nah, oke, kita balik lagi ke format. Nah, kan tadi ada formatnya, ada ini adalah format 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama, kita ke yang pertama dulu, judul. Judul ini itu dia harus mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukan, ya, kegiatan penelitian yang dilakukan. Dan karena dia paling sering dibaca oleh orang lain, ya, ketimbang bagian-bagian lain dari paper kita, itu judul paling sering dibaca. Karena itu judul itu harus menarik, ya. Dia mengajak pembaca untuk membaca. Karena yang namanya penelitian kita lakukan itu, yang namanya mengkomunikasikan penelitian, udah pasti kita maunya penelitian kita dibaca oleh orang lain. Kalau enggak kan waste of time, ya, buang-buang waktu kalau kita enggak
uh, artikel kita tidak dibaca oleh orang lain. Tapi supaya dibaca oleh orang lain, maka judulnya juga harus menarik, harus informatif. Informatif maksudnya dia harus menceritakan apa yang kita lakukan. Spesifik juga. Spesifik artinya khusus, bukan yang umum. Jadi yang namanya penelitian kita memang penelitian yang spesifik, maka judulnya juga harus judul yang spesifik. Serta ringkas. Ringkas artinya biasakan menulis judul itu sekitar 7 sampai 10 kata. 7 atau sampai 7, 10 atau sampai 12 gitu. Nah, sering dia kalau judul yang panjang itu kira-kira sekitar kurang lebih 20 kata. Tapi jarang sekali yang lebih dari itu. Nah, berapa judul yang nanti boleh dituliskan itu balik lagi ke template dari jurnal yang akan Anda submit, yang akan Anda ajukan artikel Anda. Perhatikan berapa boleh judul yang ditetapkan oleh mereka. Ya, berapa boleh katanya gitu. Kemudian dia memuat topik atau subjek atau variabel penelitian yang sedang kita lakukan. Juga dia harus beda dari yang lain. Kalau sama dari yang lain, orang nanti ketika membaca dia akan menimbang ini kira-kira kalau judulnya sama, ini kira-kira mana yang saya membaca. Jadi harus tulisan kita itu harus menarik ya, orang sampai ini lebih bagus daripada yang lain. Nanti ketika menulis, sekarang mungkin belum ada bayangan ya, nanti kalau kita udah menulis nanti akan terbayang bagaimana judul yang menarik itu. Karena kita nanti sebelum menulis artikel, Anda juga diharuskan untuk membaca banyak artikel yang lain sehingga udah punya gambaran bagaimana judul-judul orang, sehingga judul saya itu harus beda dari yang lain. Hindari kata yang tidak perlu. Ya, misalnya observasi terhadap studi pada, penyelidikan pada, catatan pada gitu, pemeriksaan apa gitu. Jadi judul itu harus betul-betul ya, kita letakkan yang paling penting itu apa ya, kata yang paling penting itu letakkan pertama ya. Nanti judul itu tulis beberapa, kemudian lihatlah bahwa judul mana yang paling bagus menurut Anda. Nah ya, nanti judul itu juga dikomunikasikan dengan orang lain, dengan misalnya pembimbing Anda untuk memilih mana yang paling bagus untuk artikel Anda ya. Jangan pula judulnya udah dikasih tapi kemudian tidak memuat apa yang Anda kerjakan. Jadi harus memuat apa yang dikerjakan juga. Bagian yang kedua dari tulisan artikel ini adalah abstrak. Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan artikel kita. Dia abstrak ini harus memungkinkan pembaca untuk bisa membaca dia sendiri, abstrak sendiri, tanpa membaca keseluruhan paper. Harus memungkinkan seperti itu. Karena sering sekali orang kalau sudah baca judul maka dia ke abstrak. Nah, di abstraknya itu kalau abstraknya menarik ya, dia akan tertuju untuk membaca keseluruhan paper. Kadang-kadang juga di abstrak itu karena dia sudah komplit sekali, orang tidak akan membaca keseluruhan paper lagi karena sudah cukup informasi yang diperoleh di dalam abstrak. Jadi sifatnya harus begitu. Sifat abstrak itu harus mendorong orang untuk membaca lebih jauh, atau bagi orang yang keperluannya sedikit maka dia cukup informatif untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Nah, abstrak ini dia biasanya memang singkat sekali ya, 250 sampai 300 kata biasanya. Dan dia karena memuat keseluruhan artikel berarti harus memuat seluruh bagian dari paper kita, walaupun
tidak tidak diberi judul ya, membuat seluruh bagian artikel tapi tidak diberi judul, hanya dalam kalimat. Dia hanya satu paragraf tapi bukan paragraf yang dikasih tab ya. Jadi paragrafnya paragraf yang sama dari awal sampai akhir. Paragraf yang tidak di tab maksud saya. Hanya satu paragraf, tidak dua paragraf. Awali dengan menulis motivasi Anda dalam menulis kayak latar belakang kita muat di awal sekali. Latar belakang kita mau menulis atau melakukan penelitian itu apa, motivasi Anda melakukan penelitian itu apa. Biasanya 1-2 kalimat, singkat dan yang paling penting ditulis. Kemudian yang kedua, dia memuat tujuan penelitiannya apa, lalu pendekatan yang dipakai apa, kemudian hasil utamanya apa. Jadi tidak perlu seluruh hasil, tapi hasil utamanya apa, kemudian kesimpulan dan implikasinya bagi dunia, bidang ilmu atau apa, atau khusus bidang penelitian kita. Jadi harus ada implikasinya. Kemudian di akhir dia akan memuat keyword atau kata kunci. Keyword ini biasanya 3-5 keyword ya. Namanya keyword, kata kunci, bukan berarti hanya satu kata, tetapi bisa jadi 2-3 kata. Tapi dia adalah istilah yang kita pakai dalam penelitian kita ya, term-term yang penting, kata-kata yang penting dalam penelitian. Nah, kemudian perhatikan lagi bahwa di bagian-bagian abstrak itu tadi dia beda kata, beda cara menuliskan kalimat ya. Kalau di bagian motivasi ya, maka kita menggunakan kalimat saat ini ya, kalimat saat ini. Kalau dalam bahasa Inggris present tense. Kemudian di bagian objektif tujuan tadi, tujuan, pendekatan, hasil dan kesimpulan, implikasi ini, tujuan sampai kesimpulan, maka kita menggunakan kata lalu karena penelitian itu sudah dilakukan. Jadi jangan di dalam bagian-bagian tujuan, pendekatan, hasil dan kesimpulan ini kita menggunakan akan. Nah, itu nggak boleh. Telah dilakukan. Jadi gunakan kata lalu. Oke, bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah bagian awal dari keseluruhan penulisan artikel kita. Walaupun tadi sudah ada abstrak, tapi abstrak itu ringkasan. Jadi dia bukan awal dari tulisan kita. Ya, jadi di pendahuluan ini kita tujuannya menulis pendahuluan itu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang kita teliti itu penting untuk diteliti, dan bahwa tujuan penelitian kita itu dapat dibenarkan, dapat disetujui untuk dilakukan ya, buat penting dia. Jadi dalam pendahuluan ini kita memperkenalkan topik kepada pembaca melalui ringkasan review literatur. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan apa yang mau kita teliti ini dalam literatur itu apa maknanya, bisa artinya mulai dari definisi, terus faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya, pokoknya dia yang berkaitan dengan judul kita. Jadi semuanya itu harus dimuat dalam literatur review, cuman dia ringkas. Kalau kita bandingkan dengan skripsi, kalau di skripsi itu literatur review itu kan bab 2. Ini seperti menggabungkan, pendahuluan itu menggabungkan antara bab 1 dan bab 2 di dalam sebuah pendahuluan, dalam sebuah bagian pendahuluan. Jadi bayangkan kalau di bagian pendahuluan dan literatur review itu udah panjang, maka di sini harus ringkasnya gitu. Biasanya dia sekitar 2 lembar ya. Kalaupun ada sampai 3 lembar gitu. Jadi tidak panjang. Betul-betul memperkenalkan topik dan menyatakan apa yang mau dilakukan. Jadi di dalam literatur review itu, di dalam bagian ketika kita melakukan review, maka kita harus memperkenalkan apa yang sudah dilakukan dalam artikel-artikel lain atau dalam buku-buku
dalam penelitian-penelitian terdahulu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum, terus apa masalahnya sehingga kita mau meneliti itu. Jadi kita harus menyatakan tujuan kita melakukan penelitian, dan kira-kira manfaat yang akan dicapai dengan penelitian kita itu apa. Oke, itu di bagian pendahuluan. Kemudian selanjutnya pada bagian metode. Metode itu kita menyediakan deskripsi yang lengkap mengenai apa, harus lengkap dan jelas mengenai apa yang kita lakukan, bagaimana prosedur penelitian kita. Jadi isinya itu pendekatan, sasaran, metode pengumpulan data, metode analisa data, yang semuanya itu harus lengkap semuanya. Jadi mungkin dia boleh pakai sub-sub ya, atau pakai paragraf. Jadi per bagian-bagian ini kita buat satu paragraf atau lebih. Kalau misalnya lebih detail metode kita, maka perlu dibuat sub-subnya ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian metode ini isinya itu harus betul-betul lengkap sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan ulang persis seperti yang kita lakukan, gitu ya. Sehingga tujuannya adalah untuk menceritakan, untuk menyatakan kepada pembaca bahwa kita nggak bohong dengan hasil penelitian kita, bahwa hasil penelitian kita itu memang persis kita dapat karena metode kita itu benar. Gitu. Jadi tujuannya itu untuk menyatakan kepada pembaca apa metode yang kita gunakan sehingga hasil yang diperoleh itu dapat dipercaya oleh pembaca. Nah, selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu dia tergantung template jurnal tadi, apakah boleh terpisah atau tergabung. Banyak jurnal dia maunya terpisah, tapi ada juga yang boleh digabung. Nah, kalau pisah maka sebenarnya dia bagian hasil dan pembahasan ini boleh pisah ya. Nanti kalau digabung berarti tinggal digabung gitu. Tapi kalau pisah artinya bagian hasil itu hanya membuat hasil, jadi nggak boleh dia dikasih pemaknaan. Sementara kalau gabung boleh ada satu hasil pemaknaan, karena kan biasanya hasil penelitian itu tidak satu gitu, ada beberapa gitu, ada yang mayor hasil utama, ada hasil-hasil minor, hasil-hasil yang kecil-kecil gitu. Nah, karena dalam bagian hasil itu kita menyatakan hasil itu satu-satu, maka kalau dia terpisah maka hanya hasil saja, hasil 1 apa, hasil 2 apa, hasil 3 apa, hasil 4 apa. Tapi kalau digabung maka boleh hasil 1 maknanya apa. Nanti kalau di pembahasan itu berarti kan ada terjemahannya apa, tujuan terus dia udah capai tujuan ya, tujuan penelitian kita tadi apa, udah nyambung nggak dengan tujuan penelitian, dan perbandingannya dengan literatur bagaimana. Nah ya, tapi kalau pisah maka kita harus perhatikan bahwa hasil memang hanya memuat hasil. Nanti di pembahasan baru ada terjemahan, baru ada kaitannya dengan tujuan penelitian kita, dan bagaimana hasil kita bandingkan antara hasil penelitian kita itu dengan penelitian-penelitian terdahulu atau kajian-kajian literatur yang lain. Kemudian dia boleh menggunakan tabel atau gambar yang dianggap paling penting ya. Kadang-kadang di penelitian kita itu banyak tabel kita, banyak gambar-gambar yang kita sediakan di penelitian. Tapi dalam artikel ini kita harus pilih mana yang paling penting, mana yang paling informatif, karena dalam karena tabel itu kan memuat, dia ringkas memang tapi dia memuat tempat yang banyak, sehingga karena keterbatasan lembar yang boleh kita buat di dalam tulisan kita, maka kita harus menjaga memilih mana tabel yang paling penting dan paling informatif. Kalau boleh tabel-tabel yang kita yang banyak itu kita satukan, kita buat bagaimana caranya sehingga menjadi satu
dan hanya itu yang kita tampilkan. Jadi nggak boleh banyak-banyak tabel di dalam hasil kita. Kemudian hasil itu setelah ada, kalau misalnya angka ya angka gitu ya, tapi angka itu harus dibahasakan secara bermakna. Jadi bukan cuman kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh pembaca, kita harus membahasakannya sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Oke. Nah, kalau sudah hasil dan pembahasan ini sudah kita tulis dengan baik ya, maka selanjutnya adalah bagian kesimpulan atau implikasi. Nah, dalam bagian kesimpulan dan implikasi ini kita memuat ringkasan hasil-hasil yang utama saja. Dan jadi bukan hasil yang sangat detail, itu nggak muat di sini di kesimpulan. Hanya hasil utama dan artinya atau maknanya secara umum itu apa, ya implikasinya secara umum itu apa. Ya, jadi makna kemudian dampak hasil penelitian kita itu bagi apa, bagi bidang mana yang kita mau tuju, itu harus dinyatakan. Kemudian juga harus ada saran untuk pembaca. Biasanya saran untuk pembaca ini yang paling penting adalah untuk kelanjutan. Jadi kita menyarankan pembaca apakah untuk melanjutkan penelitian atau ke dalam kebijakan ya, biasanya seperti itu. Saran yang sangat, karena kita melakukan penelitian ada kesenjangan, ada masalah. Nah, selanjutnya masalah itu bagaimana diatasi. Nah, itu yang kita muat di saran. Selanjutnya bagian terakhir adalah referensi dan daftar pusaka. Ada referensi yang kita tulis di dalam daftar referensi ini atau daftar pusaka ini adalah hanya artikel-artikel atau buku-buku yang kita kutip dalam penulisan kita. Bukan berarti hanya artikel atau buku ya. Apa saja yang kita kutip, misalnya ada web, ada majalah, atau ada orang yang kita kutip, maka dia semuanya harus didaftarkan di daftar referensi. Tapi hanya yang kita kutip saja. Kalau misalnya kita baca tapi kita nggak kutip, maka itu tidak boleh didaftarkan di daftar pusaka. Baik, mungkin masih banyak yang belum jelas dari penjelasan ini. Tapi memang misalnya bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis sistem daftar pusaka. Tapi nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Ini kita cuma membahas hari ini tentang bagian-bagian dari isi literatur itu. Kalau bagaimana kita bisa membuat sebuah artikel, itu butuh proses ya. Itu butuh proses selama kita nanti belajar. Bahkan menurut saya selama kita selesai belajar selama satu semester artikel ilmiah, penulisan karya ilmiah ini, belum tentu juga kita bisa membuat sebuah artikel yang baik. Tapi itu proses, menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Kalau belum jelas nanti boleh ditanyakan di grup, atau kalaupun sudah selesai perkuliahannya silahkan ditanya. Nanti saya akan bikin penjelasannya di video selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.